teman-teman, kita akan membahas soal yang pertama ya. Di sini ada diagram. Nah, kemarin di dalam soal PTS yang ada diagram ada 3 soal ya. Nah, soalnya apa saja? Soalnya yang pertama yang ditanyakan itu adalah yang pertama adalah domain. Kemudian yang kedua itu adalah codomain. Dan yang ketiga itu adalah rank. Nah, ini saya rasa sangat mudah ya. Nah, domain itu apa? Domain itu adalah daerah asal. Ya, codomain itu adalah daerah kawan. Dan yang terakhir rank. Rank itu apa? Rank itu adalah hasil atau daerah hasil, sama saja. Nah, kalau kita perhatikan di sini namanya daerah asal ya. Daerah asal itu kan dari mana himpunan itu berasal ya, awal mula suatu himpunan. Kalau kita perhatikan di sini kita bisa mendeteksi arahnya. Kalau kita perhatikan arahnya itu dari kiri ke kanan, ya kan? Nah, dari kiri ke kanan. Berarti di sini untuk domainnya berapa? Domainnya itu adalah seluruh himpunan yang berada di sebelah kiri, yaitu adalah A, B, dan C. Nah, kemudian yang codomain ya. Codomain yang mana? Codomain itu yang seluruh himpunan yang mengandung hasil atau yang ditunjuk, kan seperti itu. Lawannya dari codomain itu lawannya dari domain adalah codomain, berarti yang mana? Yaitu himpunan yang berada di sebelah kanan. Yaitu berapa saja? Yaitu 3, 4, 5, 7 dan 8 ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah rank atau hasil. Nah, rank atau hasil itu adalah himpunan yang ditunjuk oleh dari domain ya. Jadi kalau kita perhatikan A ini menuju ke 4, kemudian B itu menuju ke 7, C itu menuju ke 3. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3, 4, dan 7. Gitu ya teman-teman ya. Ini insya Allah untuk soal yang cukup mudah ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, saya harap teman-teman bisa menjawab dengan benar ya. Oke, seperti itu. Ini untuk 3 soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Soal yang keempat ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah di sini diketahui terlebih dahulu ya, diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 3, yang ditanyakan adalah f min 4. Ya, ini berarti yang ditanyakan adalah nilai fungsi. Nah, kalau kita tulis di sini ya, kita hasilkan di sini f(x) sama dengan x kuadrat min 3. Nah, di sini variabelnya adalah x ya, variabelnya di sini adalah x. Sehingga kalau misalkan di sini adalah f min 4, berarti x di sini kita ganti dengan min 4 ya, maka hasilnya menjadi min 4 dikuadratkan min 3. Nah, min 4 dikuadratkan berapa hasilnya? Hasilnya adalah 16 ya, 16 dikurangi dengan 3. 16 dikurangi dengan 3 hasilnya adalah 13. Berarti untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D atau yang 13. Next, soal berikutnya ya, soal berikutnya. Nah, di sini juga yang ditanyakan masih suatu nilai fungsi. Diketahui hx ya, di sini saya tuliskan ulang. Hx sama dengan 2x min 1 per 3. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah h4, masih sama ya. Nah, berarti kan kita lihat di sini variabelnya apa? Ya. Variabelnya di sini x, di sini x, berarti nanti yang kita ganti di sini adalah x ini kita ganti dengan 4 ya, x di sini kita ganti dengan 4, maka hasilnya menjadi 2 dikalikan 4 dikurangi 1 dibagi dengan 3. 2 dikali 4 adalah 8 dikurangi 1 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 7 per 3. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C, gitu ya. Oke, insya Allah 5 soal ini masih terbilang cukup mudah ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini untuk soal berikutnya masih sama ya, ini masih sama, ini juga sangat mudah. Caranya sama, yaitu kita mensubstitusikan nilai x yang ada pada fungsi ya. Di sini kan fungsinya gx sama dengan akar dari 2x min 3 per x plus 1. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah G min 2. Ya, di sini yang ditanyakan G min 2, berarti X di sini itu kita ganti dengan min 2. Hasilnya adalah 2
min 2 min 3 ya per min 2 plus 1. Maka hasilnya adalah 2 min 2 itu adalah min 4 min 3 per min 2 plus 1 hasilnya adalah min 1. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 7 per min 1. Hasilnya adalah akar dari 7. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk 6 soal yang pertama cukup mudah ya, cukup mudah untuk diselesaikan ya untuk 6 soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-7. Nah, ini kita sudah masuk mulai ke menentukan suatu domain fungsi. Nah, domain fungsi itu yang mana ya? Nah, di sini kan namanya domain fungsi, kita lihat fungsinya. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 3. Nah, di sini kita harus ingat dulu ya. Ingat dulu dari konsep suatu fungsi. Nah, domain fungsi itu adalah daerah asalnya, ya kan? Nah, asalnya itu mana? Asalnya itu yang di sini, x-nya ini. Ya, nilai x. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk nilai x kuadrat min 3 itu kan merupakan bukan merupakan bilangan rasional ataupun irasional. Nah, karena bukan termasuk dari kedua bilangan ini, maka di sini untuk domain fungsinya tidak memiliki syarat ya. Domain fungsinya tidak memiliki syarat, sehingga untuk domain fungsinya apa? Domain fungsi dari f itu apa? Di sini adalah x ya. Dimana x itu merupakan anggota bilangan real. Sudah selesai, jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Itu untuk menentukan domain. Kemudian yang selanjutnya, soal selanjutnya, nah ini juga masih sama, kita menentukan suatu domain. Nah, di sini kalau kita perhatikan suatu bentuk bilangannya hx sama dengan 2x min x min 4. Nah, di sini kalau kita perhatikan, maka bentuk dari suatu fungsi ini merupakan suatu fungsi rasional ya, rasional atau pecahan. Nah, syarat dari suatu bilangan pecahan atau bilangan rasional, jadi dimisalkan di sini ada A per B, maka syaratnya adalah B di sini tidak boleh sama dengan 0, kan gitu. Nah, berarti di sini B-nya berapa? B-nya itu adalah yang x min 4. Sehingga di sini kita dapat menuliskan bahwa x min 4 itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga x-nya itu tidak boleh sama dengan 4. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan untuk domain fungsinya. Domain fungsinya apa? Domain fungsinya itu adalah x ya. X di mana x itu tidak boleh sama dengan 4 dan x merupakan anggota bilangan real ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang E. Ya, jawabannya yang E. Gitu ya, cukup mudah ya untuk domain fungsi. Kemudian selanjutnya nah di sini kita sudah masuk ke inverse fungsi. Untuk menentukan inverse fungsi, di sini kita harus mengikuti beberapa aturan ya. Kita harus mengikuti beberapa aturan. Kita tuliskan dulu ya. Di sini langkah pertama untuk fungsinya kita ganti dengan y ya. Di sini y sama dengan 2 per x min 3. Nah, kemudian di sini x min 3 kita kalikan dengan y, hasilnya menjadi y dikalikan dengan x min 3 sama dengan 2, seperti ini. Kita peroleh hasil yx min 3y sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita pisahkan antara y dengan x ya. Antara y dengan x kita pisahkan, hasilnya menjadi yx sama dengan 2 plus 3y. Nah, kemudian di sini kedua ruas kita bagi dengan y, karena di sini kan kita pengen menyisakan nilai x saja. Maka hasilnya menjadi x sama dengan 2 plus 3y per y. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini kita bisa menuliskan x itu merupakan inverse ya. Oh, ini k ya. Mohon maaf, berarti ini bukan f tapi k. Ini adalah k. K inverse dari y itu nilainya sama dengan 2 plus
3Y per Y. Maka di sini kalau K inverse X, maka hasilnya menjadi 2 plus 3X per X. Maka hasilnya yang mana? Kita cek 2 plus 3X per X. Berarti jawabannya yang B ya, jawabannya yang B. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini terkait dengan inverse. Kemudian ada beberapa materi ya, ini juga sama. Jadi nanti teman-teman menentukan inverse-nya terlebih dahulu ya. Kita lewati saja ya, kita coba mengerjakan soal yang lain. Ini juga sama, kita diminta untuk menentukan inverse. Oke, kemudian kita masuk yang soal yang sini ya. Ya, kita masuk soal yang di sini. Fx sama dengan 1 per X plus 2. Inverse-nya adalah F min 1 seperti ini. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa nilai dari F inverse X itu adalah min 1. Maka di sini kita diminta untuk menentukan nilai X. Jadi di sini dibalik ya. Jadi di sini dibalik. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan hasilnya dibalik seperti itu, maka prosesnya bagaimana? Kita tetap menentukan nilai dari, atau kita menentukan inverse-nya terlebih dahulu ya. Kita menentukan inverse-nya terlebih dahulu, berarti di sini saya tuliskan Y sama dengan 1 per X plus 2 ya. Kemudian di sini kita bisa menuliskan Y X plus 2 sama dengan 1. YX plus 2Y sama dengan 1. Kemudian YX sama dengan 1 min 2Y. Kemudian di sini kita peroleh X sama dengan 1 min 2Y per Y. Ya, ini yang kita peroleh. Sehingga di sini kita dapat menuliskan menjadi F inverse Y sama dengan 1 min 2Y per Y. Kemudian di sini kita tuliskan F inverse X itu nilainya adalah 1 per 2X per X. Nah, di sini diketahui F inverse X itu nilainya adalah 1. Ya. Hasilnya adalah min 1, maaf. Hasilnya min 1 berarti kita tuliskan min 1 sama dengan 1 min 2X per X. Ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengembalikan lagi ya. X-nya kedua ruas saya gantikan dengan X, hasilnya menjadi min X sama dengan 1 min 2X. X dengan X saya jadikan 1 ya. X dengan X saya jadikan 1, maka hasilnya min X plus 2X sama dengan 1 ya. X nilainya sama dengan berapa? X-nya nilainya sama dengan 1. Jadi jawabannya di sini yang D ya. Jawabannya yang D di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini terkait dengan inverse. Kemudian saya cari. Oke, kita masuk ke fungsi komposisi ya. Mungkin kalau untuk fungsi komposisi di sini cukup mudah, saya lewati saja yang di sini. Oke, kita masuk di sini ya. Kita masuk ke soal yang berikutnya di sini untuk komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Di sini kalau kita perhatikan ya, di sini nilai dari G bundaran F dari 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini G dari bundaran F5 ya. Berarti di sini yang kita cari dulu itu adalah F5-nya dulu ya. Yang kita cari adalah F5-nya, kemudian F5 itu nanti kita masukkan ke dalam fungsi G, kan seperti itu. Berarti di sini kita tuliskan Fx sama dengan akar dari X min 3. Kemudian di sini kalau misalkan F5, maka hasilnya menjadi akar dari 5 min 3. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah akar dari 2. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tentukan nih nilai dari Gx. Gx-nya berapa? Gx-nya tadi adalah X kuadrat plus 1 kan gitu. Nah, karena tadi X-nya ini merupakan F5, berarti di sini kita bisa nuliskan G dari akar 2 nilainya sama dengan akar 2 dikuadratkan ditambahkan dengan 1. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 3. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Oke, seperti itu ya. Ini untuk pembahasan soal-soalnya ya, terkait dengan pembahasan soal-soal PTS. Mungkin karena waktunya sudah cukup lama, jadi nanti untuk soal-soal berikutnya akan saya sampaikan melalui di Zoom. Jadi mungkin sekian dulu pembahasan soal pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat gitu ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan pembahasan ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.